Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farah Utami dengan NIM 2304 1060 103, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari kelas PGMI 4 angkatan 2023. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa gugup saat mau berbicara di depan kelas atau banyak orang? Tenang, itu hal yang wajar. Nah, di video kali ini kita akan belajar 3 hal penting dalam public speaking agar kita bisa lebih percaya diri. Yang pertama, ada cara mengatasi rasa gugup. Biasanya rasa gugup itu muncul ketika kita merasa takut atau merasa kurang percaya diri. Tapi sebenarnya, rasa gugup itu bisa dikontrol dengan beberapa cara. Tips yang pertama itu adalah relaksasi. Kamu bisa menggunakan teknik pernafasan 4, 7, 8. Caranya, kamu tarik napas selama 4 detik, lalu tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Mungkin bisa dipraktekkan. Tarik napas selama 4 detik, lalu tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Nah, setelah itu kalian lakukan beberapa kali agar kita merasa tenang. Tips yang kedua itu adalah peregangan otot. Saat gugup, biasanya tubuh kita merasa tegang tanpa kita sadari. Karena itu, lakukan peregangan otot secara sederhana. Misalnya peregangan otot tangan. Kita bisa menggerakkan tangan atau menggerakkan jari-jari, merentangkan jari-jari, dan lain-lain. Tips yang ketiga itu ada self-healing. Healing bukan berarti kita harus pergi atau jalan-jalan atau mungkin kita mau mencari hiburan. Nah, tapi healing itu artinya kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus terima rasa gugupnya, jangan lawan secara berlebihan, atau kita bisa menepuk dada kita dan bilang kita bisa kok, atau aku bisa kok. Selanjutnya itu minum air putih. Nah, mungkin sebelum kita berbicara di depan banyak orang atau sebelum tampil, kita bisa minum air putih. Kenapa? Dengan minum air putih, tenggorokan kita jauh lebih nyaman, terus suara kita jauh lebih jelas, dan kita juga merasa lebih nyaman untuk berbicara. Jangan lupa berdoa. Kita bisa membaca Quran surat At-Taha ayat 25-28 yang bunyinya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, terus mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dengan membaca doa ini, kita memohon ketenangan dan kelancaran saat berbicara. Yang kedua ada artikulasi dan intonasi. Jadi artikulasi itu adalah cara mengucapkan kata dengan jelas. Nah, kalau kita ngomong terlalu cepat atau tidak jelas, orang lain sulit memahami apa yang kita ucapkan. Nah, salah satu latihan yang bisa kita lakukan yaitu melatih huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O secara perlahan. Jadi, misalnya A, buka mulut selebar 3 jari, terus I, tarik bibir kita ke belakang, lalu U, E, O. Nah, itu kita latihan secara perlahan. Ulangi beberapa kali sambil membuka mulut dengan baik, supaya pelafalan kita semakin jelas. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada suara dalam berbicara. Kalau intonasinya datar, biasanya audiens akan merasa bosan ketika mendengar kita berbicara. Nah, untuk latihan intonasi,
kamu bisa menggunakan kalimat sederhana, yaitu es teh manis. Nah, yang pertama, gunakan kalimat es teh manis dengan penekanan menunjukkan bahwa itu adalah minuman es teh manis. Misalnya, es teh manis. Terus yang kedua, gunakan kalimat es teh manis dengan intonasi berbeda seolah-olah kamu memberikan es teh manis kepada orang yang manis. Misalnya, es teh manis. Nah, dari sini kamu bisa merasakan bagaimana perbedaan intonasi bisa mengubah makna dalam kalimat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada gestur dan ekspresi. Gestur adalah gerakan tubuh saat kita berbicara, seperti menggerakkan tangan atau menggelengkan kepala. Nah, gerakan ini membantu menegaskan apa yang kita sampaikan. Misal, ketika kita menganggukkan kepala, itu berarti kita setuju, atau menggelengkan kepala, berarti kita tidak setuju. Gunakan gestur secukupnya agar tidak berlebihan dan terlihat kaku. Yang terakhir ada ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah ketika kita berbicara. Ekspresi bisa menunjukkan perasaan ketika kita senang, marah, sedih, atau tegas. Misalnya, tersenyum saat kita menyampaikan hal yang menyenangkan, atau wajah serius ketika kita membahas hal yang penting. Mungkin contoh ekspresi senang, misalnya, alhamdulillah kita bisa tampil dengan baik. Terus ekspresi marah atau tegas, kita tidak boleh menganggap hal ini sepele. Dengan ekspresi yang tepat, pesan yang kita sampaikan bisa lebih mudah untuk dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian agar bisa lebih percaya diri ketika tampil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.